Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sel, yaitu unit dasar penyusun makhluk hidup. Kita juga akan membahas bagaimana cara melihat sel menggunakan mikroskop, membedakan sel hewan dan tumbuhan, serta mengenal istilah spesialisasi sel dan diferensiasi sel. Yuk kita mulai dengan semangat belajar yang tinggi. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari yang paling sederhana seperti bakteri, hingga yang kompleks seperti manusia, tersusun atas sel. Ada makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel saja, disebut uniseluler, seperti amoeba. Sedangkan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan memiliki banyak sel, disebut multiseluler. Di dalam sel, terdapat bagian-bagian penting seperti membran sel yang mengatur keluar masuknya zat, sitoplasma, tempat terjadinya reaksi kimia, inti sel, nukleus, sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Sel ini sangat kecil, sehingga tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, untuk itu kita memerlukan mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, seperti sel. Dua hal penting dalam mikroskop adalah perbesaran dan resolusi. Perbesaran adalah kemampuan mikroskop untuk memperbesar ukuran objek. Misalnya, mikroskop dengan lensa objektif 40x dan lensa okuler sepokaz akan memberikan perbesaran total 400 kali. Resolusi adalah kemampuan mikroskop untuk menunjukkan detail halus dari objek yang diamati, sehingga gambar tampak lebih jelas dan tidak kabur. Jadi mikroskop dengan perbesaran tinggi belum tentu memberikan gambar yang jelas jika resolusinya rendah. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki banyak kesamaan, tetapi juga ada perbedaannya. Mari kita bandingkan. Dinding sel, sel hewan, tidak ada. Sel tumbuhan, ada. Kloroplas, sel hewan, tidak ada. Sel tumbuhan, ada. Untuk fotosintesis. Vakuola, sel hewan, kecil dan banyak, sel tumbuhan, besar dan satu. Bentuk sel hewan, tidak tetap sel, tumbuhan, cenderung tetap. Jadi, perbedaan paling mencolok adalah bahwa sel tumbuhan punya dinding sel dan kloroplas, sedangkan sel hewan tidak punya. Dalam tubuh kita, tidak semua sel itu sama. Ada spesialisasi sel, yaitu proses ketika sel berkembang menjadi bentuk tertentu agar bisa melakukan tugas khusus. Contohnya, sel darah merah bentuknya pipih dan tidak punya inti agar bisa membawa oksigen lebih banyak. Sel otot bentuknya memanjang dan elastis agar bisa berkontraksi. Sel saraf memiliki cabang panjang agar bisa menghantarkan impuls ke seluruh tubuh. Spesialisasi ini penting agar organ dalam tubuh dapat bekerja secara efisien. Diferensiasi sel adalah proses ketika sel-sel yang awalnya sama berubah menjadi sel dengan fungsi yang berbeda-beda. Proses ini terjadi saat kita masih berbentuk embrio. Semua sel awalnya berasal dari satu sel zigot, lalu berkembang melalui pembelahan, dan mengalami diferensiasi menjadi berbagai jenis sel seperti sel kulit, sel otot, dan sel saraf. Proses ini penting untuk membentuk jaringan dan organ dalam tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa sel adalah bagian penting dari kehidupan. Kita tahu cara mengamatinya dengan mikroskop, membedakan antara sel hewan dan tumbuhan, memahami spesialisasi sel, dan proses diferensiasi. Semoga materi ini menambah wawasan dan membuat kalian semakin semangat belajar IPA. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.